Salam Patunggilan dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk menghirup udara segar, sehingga kita masih bisa untuk memperbaiki kehidupan yang seturut dengan kehendak Bapa yang ada di surga. Oleh sebab itu, mari berkat Tuhan ini kita sambut dengan membangun ibadah minggu, tetapi karena pandemi COVID-19, ibadah minggu masih tetap kita lakukan di tempat tinggal kita masing-masing yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Sungkono. Mari dengan hati sukacita ibadah minggu kita mulai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kami undang bangkit dan berdiri. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 4, ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, malah pada saat ini, minggu pagi yang indah ini, kita memasuki ibadah dalam hati kita bersama-sama mengungkapkan demikian. Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, sabda pembimbing pada saat ini kita baca di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 yang demikian kesaksian sabdanya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 242, ayat yang pertama sampai dengan ketiga, muliakan Allah Bapa. Mulia
Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, ternyata mengacu di dalam sabda tadi kita belum mampu melakukan hidup dengan utuh dan sempurna. Belum mampu sehati dan sepikir dalam kehidupan ini. Marah untuk itu kita mengakui segala kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kita bermasyarakat dan bergereja. Untuk itu mari kita menyatukan hati masuk di dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa kekal selamanya. Bapa, pada saat ini kami datang bersembah sujud kehadirat-Mu tidak membawa kebaikan kami, tapi bawa segala kekurangan, kesalahan, dosa-dosa yang sering kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam ucapan, tindakan maupun perbuatan kami. Ini Tuhan ampunilah kami. Ini Tuhan sucikanlah kami, sehingga kami layak mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan, kebugaran. Terima kasih juga Engkau telah memberikan hidup dan kehidupan bagi kami. Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan jalannya ibadah ini, awal sampai akhir nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Jikalau ada kuasa-kuasa lain ingin mengganggu jalannya ibadah ini, kami serahkan dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau sisihkan dari tempat ini, dan biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa. Amin. Ibu dan saudara-saudara, jikalau kita sungguh-sungguh mengakui dan menyesalikan kekurangan dan kesalahan kita, Tuhan Allah setia dan adil, penuh pengampunan. Untuk itu mari kita sambut dengan kidung jemaat 39 ayat yang pertama dan kedua. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa
Tuhan Allah penuh kasih, Tuhan Allah mengasihi kita dan penuh belas kasihan terhadap kita. Untuk itu, setelah kita mengakui akan kekurangan dan kesalahan kita, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, menerima berina anugerah yang kita ambil di dalam Efesus 2, ayat yang ke-8 dan 9, yang demikian kesaksian sabdanya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak dan saudara-saudara, mengenai ibadah kita pada saat ini kita landaskan pada kesaksian sabda yang diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 yang akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, tibalah saatnya kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita datang kepada Tuhan, kita mohon bimbingan kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kiranya segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Karena Engkau telah memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan pengertian kepada kami semua, sehingga kami semua boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Bapa pada pagi hari ini. Bapa, pada pagi hari ini, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sungkono yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Bapa memberikan roh kebijaksanaan, sehingga apa yang hendak disampaikan seturut dengan kehendak Bapa. Demikian Bapa, doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk bacaan pada pagi hari ini yaitu terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 yang demikian firman-Nya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Yang saya ulangi di sini ayat yang ke-20, yang demikian kesaksian sabdanya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, dan mampu melakukan sabda di dalam kehidupannya. Amin, amin, amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, sejak dahulu sampai sekarang, misi gereja adalah membawa kabar baik. Kabar baik tentunya menyenangkan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera atau salum bagi semua orang. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, realitasnya, kenyataannya yang terjadi tidaklah selalu demikian. Misalnya, kalau ada kegiatan sosial, ternyata di sana sudah muncul kecurigaan, kristenisasi.
Ini memang pemahaman dikelayak di tengah-tengah masyarakat. Dan juga tidak jarang Bapak Ibu dan saudara-saudara kita menyalahkan orang lain. Sedangkan kita enggan untuk koreksi diri. Kita enggan untuk introspeksi. Apakah kecurigaan itu terjadi? Kita selalu punya kepentingan yang tersembunyi. Memang Bapak dan saudara, semangat amat agung yang didengungkan oleh Matius 28 bagian akhir, khususnya ayat yang ke-19 di sana katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, di dalam Matius 28 bagian akhir dari Injil ini dimaknai sebagai semangat untuk menjadikan semua bangsa di dunia ini menjadi Kristen. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mengapa? Di setiap misi kabar baik harus dihubungkan dengan kristenisasi. Bila hal ini tidak disikapi dengan bijak, kita bisa terjebak di dalam pola pikir kolonialis, yaitu cenderung untuk menaklukkan orang lain. Disinilah akan muncul permasalahan. Disinilah akan muncul konflik. Lantas, bagaimana misi kabar baik itu dilakukan? Bagaimana kabar baik itu diwujud nyatakan? Inilah yang sering dilupakan, yaitu pentingnya menghayati ajaran Yesus Kristus. Di dalam ayat 20 dikatakan di sana, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaan kita bersama adalah, bagaimana kita mengajarkan kepada orang lain tentang ajaran Kristus? Kalau diri kita sendiri belum atau tidak menghayati dan melakukan ajaran Yesus Kristus tersebut. Kalau diri kita belum atau tidak dan melakukan pengajaran Yesus Kristus itu, lantas pengajaran Yesus Kristus yang mana yang dimaksud di dalam Injil Matius ini? Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak pengajaran Yesus Kristus yang berarti ayat ini mengajak kita untuk melihat seluruh ajaran Yesus Kristus, dan hampir seluruh pengajaran Yesus Kristus cenderung sikap untuk melayani terhadap sesama. Melayani terhadap sesama, terlebih mereka yang tertindas, tersisihkan. Berita Injil adalah kabar baik. Tentu harus menyentuh, tentu harus membebaskan, memerdekakan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa persoalan pengajaran Yesus Kristus menjadi bagian paling penting dari misi kekristenan, yaitu mewujud nyatakan nilai-nilai kekristenan.
bukan casingnya, tapi isinya. Nilai-nilai kekristenan menurut Toto Pranoto Gereja Kristen Jawitan dipahami ada 4 poin, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Yaitu kasih, yang mampu mengasihi tanpa pamrih. Mengasihi, mau berkorban untuk yang dikasihi. Yang kedua adalah kebenaran. Kita melakukan kebenaran dalam hidup ini, benar tur benar. Itu kebenaran. Kebenaran dari Allah. Keadilan. Adil terhadap siapapun. Tidak berpihak. Dan akhirnya mewujudkan damai sejahtera. Hal tersebut yang kita bagikan. Dengan itu kita membaptiskan orang, memperkenalkan orang, dan menjadikan orang satu persekutuan dengan Kristus. Jadi orang semua mampu melakukan nilai-nilai kekristenan. Yang saya katakan tadi adalah kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan. Kalau kita kembali, hal keinginan untuk berkuasa memang bisa digerakkan. Bisa terjadi kepada siapapun berkuasa dan menguasai. Tetapi kalau kekuasaan menguasai hanya untuk menindas, apa artinya? Apa artinya menjadikan semua Kristen tapi kalau tidak melakukan nilai-nilai kekristenan? Boleh saja Kristen percaya. Tetapi kalau nilai-nilainya kekristenannya tidak ada. Sehingga ada wujud ungkapan wong Kristen ilang Kristeni. Inilah yang dikritik oleh Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus. Semua berebut kekuasaan, berebut berkuasa, sampai akhirnya terpecah-pecah. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudara, disinilah agaknya kita perlu bergeser. Bukan melulu pada agama Kristennya, tetapi utamanya pada nilai Kristennya. Nilai kekristenan. Kalau kita ketika kita membaca kisah penciptaan dalam Kejadian, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam Kejadian, membaca kisah Tuhan menciptakan dunia yang serba baik untuk semua ciptaannya. Ketika hari ini kebaikan itu terkikis, habis, oleh krisis ekologi, hutan habis, udara semakin panas, polusi sampah di mana-mana, musim hujan tidak menentu. Yang mengalami bukan hanya kita orang Kristen, tetapi semua orang. Ketika krisis moral terjadi, masalah korupsi, masalah ketidakjujuran, kehilangan kebenaran, dan keadilan. Itu pun terjadi pada semua orang. Maka memaknai kejadian sebagai penciptaan membutuhkan kita untuk bergandengan tangan dengan yang lain, dengan sesama kita. Supaya ciptaan Tuhan terus baik adanya. Ketika ada yang tidak baik, kita bersama-sama memperbaiki. Berusaha membangun relasi, mengupayakan relasi dengan yang lain demi terwujudnya kebaikan kerajaan Allah. Bukankah itu pusat kekristenan? Bukankah itu nilai-nilai kekristenan? Kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Mungkin suatu saat kita dipercaya untuk berkuasa.
menjadi pimpinan, entah itu di pemerintahan, entah itu di gereja, entah itu di keluarga. Kekuasaan kita bukan untuk menguasai dan untuk menindas yang lain. Menjadikan yang lain tunduk pada kita, dan kita bebas melakukan segala-galanya. Kekuasaan adalah kesempatan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mewujudkan nilai-nilai kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera dalam hidup kita sehari-hari. Dengan itulah kita menjadikan dunia ini berjalan, menjadikan dunia ini kerajaan Allah yang nyata. Rumah menjadi tempat bertumbuhnya nilai-nilai kekristenan. Di gereja kita membuat program-program yang mewujudkan panggilan kekristenan. Di masyarakat kita hidup bersama-sama dan menyuarakan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama memahami sejenak. Baptis memang tidak selalu dimaknai secara harafiah sebagai sakramen baptis. Tetapi kita juga bisa membaptiskan dunia dengan terus menceritakan Kristus kepada dunia sehingga mereka mengenal jalan Yesus Kristus itu. Dengan setia pada jalan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Panggilan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menjadikan cerita Kristus itu terus-menerus bergema sampai kita dipanggil pulang. Kita bisa berkata seperti Paulus, akhirnya aku utuh sempurna. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dunia menjadi damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 426, ayat yang pertama dan ketiga, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remah
Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari kita memperbarui iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli, yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon untuk berdiri. Marilah pada pagi hari ini kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Setelah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita, malah kita mewujudkan bahwa cinta kasih Allah dalam kehidupan kita, karena sepanjang minggu kita sudah bekerja, kita diberkati, mari kita menyerahkan persembahan ibadah yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengucapkan syukur karena kita sudah diberi berkat yang telah melimpah pada kita. Melalui persembahan pada hari ini, kita kumpulkan bersama-sama dengan kita dasari dengan Mazmur 30 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai bagi orang-orang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Amin. Kita mempersembahkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat nomor 393 ayat 1. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, mengakhiri ibadah ini dengan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur akan sabda-Mu yang mengingatkan kami sekalian, supaya kami mampu mewujud nyatakan, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini
dengan mewartakan ajaran Kristus, pengajaran Kristus, yaitu kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Sehingga dunia ini sungguh-sungguh mengenal, percaya kepadamu, diwujudkan dengan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Selanjutnya Tuhan, perkenankan kami menyerahkan warga jemaat-Mu, jemaat Swaru, dan atau jemaat orang percaya dimanapun berada. Kiranya Tuhan hadir menolong mereka, memberkati, mencukupkan dalam segala hal mulai pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan kepadanya. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum punya pekerjaan. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Dan atau memampukan mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun sesamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk para abdi yuswa lansia yang sudah sepuh dan rentan dari sakit penyakit. Kiranya Tuhan limpahi kekuatan, kebugaran, kesehatan, dan kesukacitaan. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang tergeletak menderita sakit, di rumahnya maupun di rumah sakit. Kami mohon kiranya Kau hadir, Kau jamah mereka. Biarlah Kau bersabda sembuh, pastilah mereka akan menjadi sembuh. Pulihkan dan selamatkanlah mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan hidup. Kiranya Tuhan hadir memampukan mereka untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di luar kota, luar provinsi maupun luar pulau dan atau di luar negeri. Kiranya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan sertai dan Tuhan bimbing dan Tuhan berkati. Sehingga selalu ada sukacita dan bersandar kepadamu. Demikian juga keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan sertai mereka. Tuhan, kami juga berdoa situasi dan kondisi Indonesia, dunia yang sedang dilanda COVID-19. Kiranya Tuhan hadir memampukan kami untuk menghadapi COVID-19 ini, sehingga terjauhkan dari wabah ini, dan biarlah kami boleh sehat, kami boleh sukacita, boleh menjalani hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar di bangku sekolahan. Biarpun dalam saat-saat ini belajar dari rumah, kiranya Tuhan sertai, Tuhan bimbing dan Tuhan lindungi. Biarlah Tuhan berikan akal budi dan hikmat, pengertian, kesetiaan belajar, sehingga boleh bertambah-tambah ilmu pengetahuannya, dan apa yang dicita-citakan kelak boleh didapat oleh kasih dan pertolongan Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih balita dan batita, yang rentan terhadap sakit penyakit. Kiranya Tuhan selimuti dengan kuasa Roh-Mu, sehingga terjauhkan dari sakit penyakit, dan biarlah mereka boleh bertumbuh dan berkembang. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja kami, Gereja Kristen Jawetan, dimanapun berada. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang membimbing dan mendampingi, sehingga dalam mewujudkan program-program kegiatannya, sungguh menyentuh bagi mereka-mereka yang sangat membutuhkan, untuk kedamaian, untuk kesejahteraan umat manusia. Dan selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, terjauhkan dari segala macam masalah. Untuk itu berkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa, dari pusat sampai daerah, wakil-wakil rakyat dari pusat sampai daerah. Biarlah mereka mampu mewujudkan kasih, kebenaran, dan keadilan. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan.
Ini Tuhan berkati dan sucikan untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Berkati mereka yang telah menyerahkan persembahan maupun yang belum sempat menyerahkan persembahan. Dan akhirnya Tuhan, kami tidak akan tetap tinggal tempat ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami yang telah Kupercayakan kepada kami. Kiranya Tuhan sertai dan bimbing kami sekalian. Untuk itu doa, permohonan, dan ucapan syukur kami ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan berdoa Bapa kami, diwujudkan dalam bentuk pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita ini, dan lanjutkanlah hidup yang nyata dengan penyertaan Tuhan. Kita sambut dengan kidung jemaat nomor 424, ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menggenakannya.
bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Allah Sang Roh Kudus menyertai, membimbing, dan memberkati saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Kepada